Menyatakan terdakwa Joko Dwiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, serta bersikap sopan selama di persidangan perkara ini. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya. Terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian hasil pekerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataannya telah dapat mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan adil sesuai sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan segenap ketentuan undang-undang, khususnya pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. Berdiri Pak Joko. Dengarkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Joko Dwiono telah terbukti tidak terbukti. Kami ulangi. Nomor 1. Menyatakan terdakwa Joko Dwiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Joko Dwiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Dwiono oleh kerana itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Joko Dwiono sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menyatakan barang bukti. Seluruh barang bukti yang terurai dalam putusan ini. Antara lain barang bukti dokumen, dokumen 2 elektronik, barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sofia Balpas. Kemudian barang bukti 1 aset ya dan 2 ini ya. Aset 1 dan 2 yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sofia Balpas. Kemudian barang bukti aset 3 dikembalikan kepada Intani Kaurina. Kemudian barang bukti 4 dan 5 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sofia Balpas. Gitu. Oke. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Joko Dwiono sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Pak Azhar Hidri SIMA sebagai Hakim Ketua Majelis, Rianto Adam Ponto SIM Hum dan Dr. Ida Mustikawati SIMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian di depan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, dibantu oleh Tastau Sianipar SIMH sebagai panitera pengganti dan Prastiwi
Yuniarni SIMA sebagai pencerah pengganti. Duduk, Pak. Ya, dia dampingi penasihat hukumnya. Udah. Oke, dah ya. Jadi saudara kemarin dituntut berapa tahun? 4 tahun. Nah, jadi kami kurangi setahun ya. Jadi dari 4 jadi 3. Jadi tidak dibebani mengenai uang pengganti. Kira itu poinnya. Saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. Dan primer itu ada pertimbangannya itu untuk orang umum, tidak buka jabatan. Karena saudara punya jabatan, kedudukan, punya kewenangan, maka yang lebih cocok itu pasal 3, dakwaan subsidiar. Ya, tadinya dituntut 4 tahun, kami kurangi dengan beberapa pertimbangan, akhirnya saudara jatuhkan 3 tahun. 3 tahun itu dipotong pula dalam masa tahanan ya. Oke, penuntut umum, itulah isi putusannya. Ya, oke, itu ya. Terhadap putusan ini terdakwa dan penasihat hukumnya punya hak ya untuk menyatakan banding atau pikir-pikir. Demikian juga dari penuntut umum ya. Silakan terdakwa dulu konsultasi dengan penasihat hukum. Ini tahanannya, ingat tahanannya habis hari Jumat. Kalau banding nyatakan banding aja, kalau enggak gimana? Bagaimana terdakwa saudara masih pikir-pikir atau tidak sepakat, tidak sependapat, lalu bagaimana? Terserah. Hak saudara. Pikir, oke. Demikian juga penasihat hukum. Dari penuntut umum, silakan. Pikir-pikir Majelis Hakim. Hah? Kami pikir-pikir. Pikir juga. Oke. Demikian maka putusan ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya, karena terdakwa dan penasihat hukumnya, demikian juga penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Ya, oke. Demikian maka rangkaian persidangan ini hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sudah Pak, silakan. Udah. Oh, mau masalah? Udah Pak, sudah.